A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Nilai Bang Tanjayu, NIM 210302502006. Nah, teman-teman, di sini saya akan bahas sedikit tentang materi cedera olahraga, yaitu pengertian cedera olahraga dan penyebab cedera olahraga. Nah, yang pertama ada pengertian cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada siapa saja, baik anak kecil, orang dewasa, bahkan atlet saat melakukan kegiatan olahraga. Keselea atau terkilir adalah cedera olahraga yang paling sering terjadi. Nah, menurut Hardianto Wibowo pada tahun 1995, cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada waktu pertandingan, bahkan sesudah pertandingan. Nah, menurut Kava tahun 1995, cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat, sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. Nah, menurut Paul M. Tyre tahun 1997, cedera tidak hanya terjadi pada saat berolahraga, namun pada saat pembelajaran penjas orkes atau penjas. Cedera akan selalu membayangi, terlebih pada materi yang relatif berat seperti senam lantai. Nah, teman-teman, yang kedua ada penyebab cedera olahraga. Nah, di sini ada dua jenis penyebab cedera olahraga. Yang pertama, cedera akibat penggunaan berlebihan atau force injury. Yang kedua, cedera traumatis atau traumatic injury. Nah, cedera akibat penggunaan berlebihan yaitu cedera yang terjadi karena adanya gerakan berulang atau terlalu sering, cepat, dan banyak. Yang kedua, ada traumatic injury atau cedera traumatis. Nah, cedera traumatis ini adalah cedera olahraga yang terjadi akibat benturan atau gerakan tubuh yang melebihi kemampuan. Nah, teman-teman, cedera traumatik atau cedera traumatic brain injury adalah gangguan fungsi otak yang terjadi akibat adanya faktor eksternal seperti benturan, pukulan, atau luka tembus di kepala. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 November tahun 2016 sampai dengan 3 Desember tahun 2016 di Sanggar Umum Wayang Klaten, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait kurangnya pemahaman penanganan pertama para penari saat terkena cedera ketika latihan. Nah, cedera yang muncul meliputi kram, hamstring, ankle, lutut, dan lain-lain. Nah, penari bisa mengalami cedera karena yang pertama, cedera bisa terjadi karena kelelahan akibat latihan berlebihan. Nah, yang kedua, ada banyaknya penari melakukan latihan dengan gerakan yang berulang-ulang dan kurangnya pemanasan sehingga mengakibatkan cedera. Yang ketiga, penanganan cedera yang dilakukan tanpa prosedur yang benar juga dapat memperparah cedera penari. Nah, sekian dari saya. Nama saya Kasmin dengan NIM 21030250205 dari kelas PKOA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cedera olahraga. Yang pertama yaitu patah tulang. Patah tulang terjadi ketika tulang menerima tekanan atau benturan dengan kekuatan lebih besar dari kekuatan tulang. Dan terjadinya tiba-tiba gara-gara patah tulang, bentuk dan posisinya berubah. Kondisi yang dapat mengakibatkan patah tulang antara lain cedera akibat terjatuh, cedera akibat perkelahian, cedera akibat olahraga. Yang kedua yaitu robekan tulang rawan. Cedera tulang rawan dapat terjadi pada persendian seperti lutut dan bahu. Tulang rawan adalah peredam kejut yang tangguh namun fleksibel, yang menutupi dan melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelas A, NIM 2103025020007.
Baik, adapun materi presentasi yang akan saya presentasikan yaitu materi geger otak dan dislokasi. Geger otak yaitu adalah cedera otak kompleks yang mempengaruhi fungsi otak. Efeknya seringkali bersifat sementara, menyebabkan sakit kepala dan masalah konsentrasi, keseimbangan dan koordinasi. Tidak semua geger otak menyebabkan Anda kehilangan kesadaran. Geger otak lebih sering terlihat pada atlet yang memainkan olahraga kontak seperti sepak bola dan hoki. Namun, bukan hanya atlet yang mengalami geger otak, tetapi bisa terjadi akibat pukulan di kepala, guncangan hebat pada kepala dan tubuh bagian atas, trauma dan terjatuh. Sedangkan dislokasi yaitu adalah kondisi ketika posisi tulang bergeser atau tidak lagi berada pada sendinya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya dislokasi sama dengan patah tulang, akan tetapi itu sangat jauh berbeda, di mana patah tulang itu kemudian dislokasi pada tulang itu kemudian adanya pergeseran sendi, sedangkan patah tulang yang itu sudah berpisah tulangnya. Dan tendinitis adalah perdagangan yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang, yang dimana kondisi ini dapat terjadi pada tendon di bagian tubuh manapun, meski umumnya terjadi pada tendon di bagian bahu, siku, lutut, pergelangan kaki, dan tumit. Dan penyebab utama dislokasi adalah cedera atau trauma yang disebabkan oleh benturan keras. Trauma tersebut memaksa sendi keluar dari tempatnya. Contohnya ketika seseorang terjatuh, tertabrak, atau bentuk trauma lainnya yang bisa menyebabkan benturan keras. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rista Susyarin Fitriana melanjutkan beberapa jenis cedera olahraga, diantaranya terkilir atau keselioak, cedera strain, dan cedera hamstring. Yang pertama, cedera terkilir atau keselioak biasanya terjadi ketika ligamen yang menghubungkan tulang atau menstabilkan sendi itu berenggang terlalu banyak sehingga terjadi kerobekan. Cedera ini biasanya terjadi pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lutut. Yang kedua, cedera strain. Cedera strain adalah peregangan, penarikan, atau robekan yang berlebihan, biasanya terjadi pada otot atau tendon. Yang ketiga, cedera hamstring atau paha ketarik. Cedera ini adalah cedera pada otot pada bagian paha belakang. Cedera ini biasanya dialami oleh atlet sepak bola dan basket. Kondisi ini juga biasanya karena adanya robekan atau tegangan yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gimnas Jararma dari kelas A dengan NIM 21430250202. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis cedera olahraga. Yang pertama yaitu kram otot. Kram otot terjadi saat Anda tidak melakukan pemanasan maksimal sebelum olahraga. Adapun gejala yang muncul pada kram otot yaitu rasa sakit namun waktunya singkat. Yang kedua, cedera bahu. Cedera di bahu biasanya terjadi pada atlet bisbol dan golf. Gejala yang muncul adalah rasa sakit dari bahu sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, cedera lutut. Terjadi dari otot yang terlalu meregang atau robek. Ada dua jenis cedera ini, yakni jumpers knee dan runners knee. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Amal Sakir dengan NIM 210302502. Akan mempresentasikan cara mengatasi cedera olahraga, rest ice, kompres, dan elevation. Baik, langsung saja kami memasuki materi. Saat mengalami cedera jaringan lunak, terdapat sebuah tindakan awal yang efektif dan murah, serta dapat dilakukan sendiri secara sederhana di rumah sebelum berobat ke pelayanan kesehatan. Rest merupakan singkatan dari rest, ice, compress, dan elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan
untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Metode RICE ini dapat membantu penyembuhan jaringan setelah mengalami cedera, pencegahan cedera lebih lanjut. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. Rest artinya memberikan efek dingin untuk membantu penurunan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah, mengurangi nyeri melalui efek sedatif dingin, dan selanjutnya mengurangi spasme otot. Pemberian es segera mungkin dapat setelah cedera selama 15-20 menit secara berkala. Kompres adalah pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Penekanan dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode ice, kompres dingin. Tujuan utama pemberian penekanan pada jaringan kombinasi dengan efek dingin ini adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan dan pada kasus pendarahan pada mengurangi atau menghentikan pendarahan. Metode penekanan ini dilakukan dengan melilitkan elastik verban pada bagian cedera. Perlu diperhatikan saat melakukan penekanan atau pengobatan ini. Jangan terlalu ketat karena menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa bal, kesemutan, dan meningkatkan nyeri. Elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Pada tindakan elevasi, sebisa mungkin harus mengangkat bagian tinggi di atas jantung. Misalnya jika yang cedera pergelangan kaki, pasien dalam posisi tidur, kemudian pergelangan kaki diangkat atau ditopang dengan alat lebih tinggi dari jantung. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15 atau 25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan sehingga pembengkakan menghilang. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.